Halo, selamat pagi semuanya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Nah, sekarang kita sudah memasuki ke tema 5 pengalamanku dan subtema 2 pengalaman di sekolahku pembelajaran 1. Nah, di buku paket kalian sudah ada cerita terkait tentang Benny dan teman-temannya, yaitu liburan semester 1 telah berakhir. Benny dan teman-temannya kembali ke sekolah. Apa yang dilakukan Benny? Apa yang dilakukan teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan? Nah, sekarang kita amati gambar tersebut. Nah, gambar tersebut ada seorang anak yang bernama Benny dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan di sekitar kelasnya. Nah, coba bisa apa tidak menjawabnya? Apa yang dilakukan Benny? Apa yang dilakukan teman-temannya? Pernahkah kamu melakukannya? Nah, coba ya, itu nanti ditulis di dalam buku tulis kalian. Nah, selanjutnya Benny dan teman-temannya mendapatkan tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Tugasnya menghias vas bunga. Nah, saat menghias vas bunga yang kita butuhkan adalah biji-bijian. Nah, seperti gambar tersebut banyak sekali contoh biji-bijiannya. Salah satunya yaitu ada biji jagung, biji kacang kedelai, biji beras, biji ketan hitam, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti ada tugas terkait tentang tuliskan bahan untuk menghias vas bunga tadi. Nah, dari bahan tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Wahyu, bahasanya untuk menghias vas bunga kita membutuhkan bahan-bahan berupa biji-bijian. Kita tulis di situ. Selanjutnya, kamu sudah mengetahui bahan untuk menghias vas bunga. Sediakan bahan tersebut dan juga sediakan lem, sarung tangan. Nah, di sini di gambar yang ada di situ ada beberapa gambar motif atau pola untuk menghias vas bunga. Nah, motifnya bermacam-macam dan warnanya sangat menarik. Dari warna tersebut kita bisa menempelkan berbagai macam biji-bijian yang kita inginkan. Nah, dari gambar vas bunga tadi contoh-contoh polanya ya. Sekarang di sini ada ciri-ciri hiasan vas bunga. Nah, ciri-ciri hiasan vas bunga, nah, salah satunya yang pertama yaitu kita menggunakan biji-bijian untuk menghiasi vas bunga. Dan yang kedua, hiasan vas bunga yang kita buat harus ada polanya terlebih dahulu. Yang ketiga, hiasannya ditempel menggunakan lem. Dan yang keempat, jenis biji-bijian tidak hanya satu yang harus kita gunakan, bermacam-macam biji-bijian. Dan yang terakhir yaitu daya tarik dari vas bunga muncul dari penempelan biji-bijian secara merata. Nah, Benny bekerja secara kelompok. Kelompok Benny sedang membuat hiasan vas bunga. Benny dan kelompoknya berdiskusi. Nah, diskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini ada salah satu contoh percakapan. Nah, percakapan tersebut yaitu terkait tentang Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijiannya? Itu ada Benny, ada di depan Udin. Udin, tolong ambilkan lem dan biji-bijian yang berwarna merah ya. Baiklah Benny. Nah, terima kasih Udin. Nah,
dari percakapan tadi ya, dari percakapan tadi bisa dilihat bahwasannya Udin dan teman-temannya itu sedang saling tolong menolong dan saling membantu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dan setelah selesai mereka bersama-sama mengucapkan terima kasih dengan satu sama lainnya. Nah, sekarang di buku paket kalian itu ada pertanyaan terkait percakapan tadi. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Terus yang kedua, siapa yang berniat membantu Benny? Terus yang ketiga, apa yang ditanyakan Benny kepada Dayu ya dalam percakapan tadi? Nah, yang terakhir, Benny telah meminta tolong kepada Dayu. Apa yang dikatakan Benny? Dan yang selanjutnya, apa arti perkataan Dayu terhadap Benny? Nah, itu nanti tugas tersebut bisa kamu tulis di buku tulismu. Selanjutnya, kelompok Benny saling tolong-menolong. Tolong-menolong ketika membuat hiasan vas bunga. Kelompok Benny selesai mengerjakan tugas. Kegiatan dilanjutkan mengukur panjang benda. Nah, di sini ada contoh terkait untuk mengukur panjang benda. Saat mengukur panjang benda, alat yang kita gunakan apa? Yaitu namanya penggaris. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama yaitu gambar ballpoint. Nah, cara mengukurnya yang pertama yaitu dengan penggaris yang awalnya 0 kita ukur sesuai dengan panjangnya ballpoint yang ada di gambar tersebut. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama. Berapa sentimeter kah itu panjang ballpoint? Nah, jawabannya 14 cm. Nah, gambar yang kedua ada gambar ikan. Sama, untuk mengukur ikan kita bisa menggunakan penggaris. Dan cara mengukurnya kita awali dengan angka 0. Nah, berapa panjang ikan tersebut? Di situ sudah terlihat bahwasanya panjang ikan tersebut yaitu 20 cm. Nah, di sini ada contoh ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, lalu bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. 3 meter sama dengan cm. Ingat rumusnya, 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, kalau 3 meter berarti 3 dikali 100 sama dengan 300 cm. Selanjutnya ada contoh lagi, 1 meter sama dengan 100 cm. Itu rumus ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Perhatikan. Sekali lagi perhatikan rumusnya. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, di situ ada pertanyaan. 4 meter sama dengan titik-titik centimeter. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Tadi rumusnya bisa dilihat di situ, 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 4 meter berarti 4 dikali dengan 100 sama dengan berapa? 400 cm. Nah, tapi kita perhatikan rumusnya dulu anak-anak. Rumusnya yaitu 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, di situ ada pertanyaan, kalau 300 cm dibagikan meter, hasilnya berapa? Jadi 300 dibagi dengan 100 sama dengan 3 meter. Nah, nanti saya beri tugas di rumah, diskusikan dengan orang tua kalian. Di situ ada 3 gambar. Yang pertama gambar meja, gambar ballpoint, dan gambar ikan meja. Cara mengerjakannya bagaimana?
Cara mengerjakannya, diskusikan dengan orang tuamu di rumah. Pasti di rumah punya meja, punya ballpoint, dan punya karya. Coba barang-barang tersebut diukur menggunakan alat pengukurnya masing-masing. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk anak-anakku kelas 2. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa besok kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang kedua. Bye-bye.